Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Bincang Bola edisi spesial PSM Sejati. Siapa nih supporter PSM yang sudah menantikan perbincangan kita? Kemarin juga kita sudah sempat berbincang dengan PSM Sejati dan hari ini kita kembali mengundang supporter PSM dari Red Gang. Mereka ini di mana PSM tanding di situ mereka ada atau di situ kami ada atau di situ supporter Red Gang akan ada atau selalu menjadi penyemangat untuk PSM dimanapun PSM bertanding. Hari ini kita mengundang dua narasumber dan jangan salah supporter PSM itu bukan hanya laki-laki, ternyata juga ada perempuan dan kita undang hari ini dan juga kita ingin mendengar bagaimana suka duka mereka dan keseruan mereka selama menjadi supporter PSM. Hari ini ada Kak Fadia Syahriani dan juga Kak Nasrul Arthur. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Halo. Selamat sore Kak Fadia dan juga Kak Nasrul Arthur. Panggilnya Kak Nasrul atau Nasrul Arthur? saja. Oh Kak Nasrul. Oke. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Kak Fadia dan juga Kak Nasrul? Alhamdulillah sehat. Baik. Puasanya lancar mungkin? Lancar. Lancar, baik. Mungkin kita ingin berbincang nih Kak terkait bagaimana suka dukanya dan keseruannya Kak Fadia dan juga Kak Nasrul selama menjadi supporter PSM dan juga mendukung PSM dimanapun bermain, karena dimana PSM bermain tema kita pada hari ini di situ Red Gang ada gitu ya. Mungkin kita boleh tahu terlebih dahulu nih Kak Nasrul, mungkin boleh ceritakan terkait Red Gang sendiri mungkin sudah sejak kapan begitu ada dan kemudian mendukung PSM setiap bermain. Oh ya, kalau Red Gang itu dia terbentuknya di tahun 2004. Kebetulan dia terbentuk duluan, baru saya gabung. Okay. Jadi saya sedikit banyak tahunya juga tentang PSM, Red Gang. Jadi kalau saya gabung itu di Red Gang kayaknya di tahun 2009. 2009. Red Gang itu awal mulanya kita sudah di utara. Tahun 2004, jadi kita adalah supporter kedua untuk sekarang ya di Makassar. Pertama ada The Mesmen. Betul. Jadi awal terbentuknya itu di Jalan Hartako. Di Hartako. Jadi kami sektor ke-6. Sektor ke-6. Baik, jadi terbentuk 2004, terus Kak Nasrul sendiri bergabung di 2009 gitu. Kalau Kak Fadia mungkin? Kalau saya bergabung di Red Gang itu sekitar 2000, saya lupa 2000 berapa, intinya dari SMP kelas 1. Dari SMP kelas 1. Ya. Baik, mungkin sejak saat itu juga sudah suka PSM atau lebih dulu suka PSM terus kemudian baru tergabung di Red Gang pada SMP kelas 1. Saya suka PSM dari kecil. Dari karena kecil. Bapak saya memang pecinta PSM. Oke, karena dari Bapak begitu ya. Ya. Mungkin juga sering ikut nonton sama Bapak dulu atau seperti apa? Jadi itu ceritanya lucu. Saya selalu ikut nonton sama Bapak di VIP. Terus kan awal mulanya Red Gang itu memang dia di VIP, Iya. VIP Utara. Makanya saya mulai kenal Red Gang dari situ dan cek per cek ternyata Red Gang punya sektor di dekat rumah, sektor Macis. Makanya awal mulanya saya gabung di situ di sektor dekat rumah, bergabung di Red Gang. Baik, jadi dan itu awalnya bergabung di Red Gang waktu masih SMP kelas 1 tadi ya. Dan juga bagaimana kemudian respon orang-orang atau rekan-rekan di Red Gang Kak? Karena Kak Fadia sendiri perempuan dan juga masih SMP kelas 1 lagi, kita masih bilang itu masih remaja awal, mungkin orang agak wah keren juga nih anak-anak cewek suka bola terus sudah bergabung dengan Red Gang. Mungkin respon mereka seperti apa? Responnya lebih ke mungkin kalau kaget ya kaget ya, karena pada saat itu di Red Gang nona termuda itu saya. Selebihnya itu kayak Bunda Midi kan sudah berkeluarga ya, ada yang sudah kuliah, yang termuda saya masih SMP. Dan responnya alhamdulillah sampai sekarang dia selalu menjaga Red Gang nonanya, terutamanya itu yang laki-lakinya ya. Baik, jadi karena kan di Tribun terkenal buat wanita ya, buat wanita itu sakral, berbahaya dan segala macam. Di Red Gang itu berusaha menghilangkan statement yang seperti itu di sepak bola ya.
Jadi siapapun artinya bisa menjadi supporter PSM, terutamanya di Red Gang begitu ya. Kalau ada supporter wanita, baiknya untuk dirangkul dan lebih dijaga mungkin ya, karena kita tahu bahwa saat menonton sepak bola mungkin kita tidak tahu akan ada kericuhan atau seperti apa. Dan juga mungkin kalau Kak Nasrul sendiri melihat mungkin di Red Gang ada banyak begitu ya supporter wanita yang sudah bergabung. Mungkin respon dari Kak Nasrul dan kawan-kawan sendiri melihat antusiasme wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang juga gila bola nih. Biasanya kan kalau wanita tuh fashion seperti itu dan lain-lain. Kalau Kak Nasrul sendiri melihat seperti apa? Setahu kami ya, di kelompok-kelompok supporter itu untuk supporter terbanyak wanitanya itu Red Gang. Makanya kita pakai nama Red Gang Nona. Dipakai Red Gang Nona itu alhamdulillah jadi ikonik Red Gang sendiri. Sampai Bunda Midi itu ke Jakarta nonton timnas, dia juga sempat tersorot. Jadi satu-satunya supporter wanita yang sudah berdiri di atas tribun itu Bunda Midi, dari Red Gang juga, pendiri Red Gang Nona. Dan memang cukup banyak mungkin ya supporter wanita dari Red Gang sendiri? Cukup banyak. Jadi kami ini tidak cuma di Makassar, ada di Jawa, Kalimantan, di daerah timur juga, Timika ada. Jadi semua itu gabung, ada juga, semua ada Red Gang Nonanya. Setiap sektor itu ada Red Gang Nona. Jadi tidak tutup kemungkinan itu kita akan tetap menerima sektor-sektor yang ingin bergabung, terutama untuk wanitanya. Jadi sama-sama kita sebagai laki-laki juga sama-sama menjaga supporter wanita, apalagi kalau ada kericuan atau gesek-gesekan sedikit. Karena kita tahu pertandingan sepak bola ya, kita tidak mungkin kadang-kala kita tidak menghindari hal-hal seperti itu. Dan juga itulah gunanya kita bersama-sama gitu ya, saling jaga dan juga tetap sama-sama untuk dukung PSM. Mungkin kalau boleh tahu Kak, kalau Kak Nasrul sendiri, apakah setiap PSM tanding akan selalu nonton, misalnya di stadion, mungkin stadion dulu waktu masih di Matoangin, kemudian sekarang sudah pindah ke Parepare, mungkin bentuk dukungannya apakah selalu nonton atau seperti apa? Dan teman-teman Red Gang juga. Saya sendiri kalau dari tahun 2009 itu tidak pernah absen, apalagi kalau di home. Jadi kita nonton apapun lawannya tetap harus hadir. Itulah bentuk kecintaan kita sama PSM. Jadi jangankan untuk main di Parepare, di Pulau Jawa sendiri juga kita biasa. Di Pulau Sulawesi juga. Jadi kalau saya pribadi sih kalau main di Parepare hitungannya tetap away sih. Itu bukan Makassar, tapi alhamdulillah ada pemerintah yang peduli sama kita, peduli sama PSM. Akhirnya Parepare itu mau 153 kilo tuh terasa dekat. Terasa dekat. Apalagi kalau berangkatnya rombongan gitu ya. Rame-rame di jalan, seru-seruan juga sama Red Gang lainnya dan supporter lainnya. Kemudian berangkat ke sana, mungkin kalau boleh tahu Kak, misalnya PSM hari ini nih bertanding, itu berangkat, misalnya bertandingnya sore jam 4 gitu, itu berangkat dari pagi Kak atau seperti apa untuk? Kalau untuk saya pribadi, malamnya sudah berangkat. Malamnya sudah berangkat. Jadi kita nginap di Parepare. Kalau main malam, biasa kadang kita pagi, karena kita hindari juga macet. Betul. Itu kalau setiap PSM main, itu daerah-daerah yang tidak pernah macet pasti macet. Karena bentuk pedulinya memang semua warga Sulsel. Mau nonton, jangan kan kita di Makassar, yang jauh-jauh lagi di Goa, di Bantaeng, Tagalar, semua datang. Iya, jadi gimana ya, untuk pemerintah tolonglah bangun stadion sendiri. Iya, dipulihkan kembali ya. Untuk yang di Matoangin sangat disayangkan itu sudah tidak ada. Tapi untungnya saja ada yang agak dekat lah istilahnya, Kak, daripada kita harus berpindah atau menonton terus di luar Pulau Sulawesi. Untungnya ada di Parepare begitu ya. Dan juga kalau Kak Fadia sendiri, pengalaman menontonnya mungkin kalau berangkat ke sana apakah juga bersamaan dengan teman-teman? Kalau saya berangkat malam, bertandingnya sore, terus di sana nginapnya bagaimana dan seperti apa? Mungkin boleh diceritakan keseruannya. Oh iya, kalau saya sendiri, saya berangkat bareng teman-teman. Jadi saya tuh selalu berangkat bareng divisi musik. Ya. Saya berangkat bareng divisi musik, biasa naik pick up.
Naik pick up? Iya, naik pick up. Saya juga pernah naik motor. Kalau tempat nginap tetap bareng teman-teman. Iya. Kan kami ada secret di Parepare. Oke. Di Parepare. Dia yang menjamu kami yang dari Makassar. Nginap di situ. Biasa berangkat malam jam 12. Biasa pun subuh. Kalau dia main malam ya, kami berangkat subuh yang karena divisi musik harus lebih cepat sampai di Parepare. Dan saya ikut di situ. Ikut divisi musik ya. Iya. Dan itu memang harus lebih cepat mungkin karena mau atur set juga dulu ya. Iya, atur alat. Dan itu mungkin kalau kita dengar tadi ceritanya Kak Fadia itu biasa naik pick up, kemudian naik motor. Kalau cewek-cewek kan biasa takut panas gitu, takut kena debu dan segala macamnya. Kalau Kak Fadia sendiri seperti apa? Kalau kebanggaan itu sudah main tuh panas, debu itu tuh tidak ada di pikiran. Pulang tuh baru perawatan Ki. Pulang tuh baru dirasa ya Allah breakout kok kayak panas. Palingan begitu Ci evaluasi pada saat di Makassar. Tapi Kalau soal kecantikan. kalau PSM sudah menang, hal itu mungkin sudah terbayarkan begitu ya. Apalagi kalau misalnya nonton bareng-bareng, kemudian merasakan euforianya PSM menang nih hari ini, apalagi jadi juara dalam liga mungkin seperti kemarin kita lihat. Mungkin kalau Kak Fadia sendiri tadi berangkat dengan divisi musik, mungkin kalau keseruan dari teman-teman divisi musik seperti apa Kak Fadia? Mungkin atraksi yang mereka hadirkan di stadion seperti apa? Kalau dari saya termasuk respect dengan divisi musik karena bayangkan dari Makassar ke Parepare naik pick up kena angin malam dan di jalan pun dia tetap menyanyi, dia menyanyi menghibur diri, menandakan ke masyarakat bahwa PSM Day. Pokoknya dari Makassar sampai Parepare tidak pukul terus alatnya. Seperti konvoy ya. Terus sampai di Parepare dia fight lagi kembali di stadion. Makanya termasuk wow, respect. Bagaimanapun mentalnya itu kuat. Kemudian betul, kemudian divisi musik ini akan selalu meramaikan pertandingan begitu ya, karena tanpa adanya bunyi-bunyian kemudian yang rame-rame gitu rasanya pertandingan kurang lengkap gitu. Untuk divisi musik pasti kerjanya sudah luar biasa gitu untuk meramaikan stadion. Kemudian ini juga akan menjadi, kalau pemain mungkin pemain PSM terutama ketika sudah mendengar sorak-sorai dari penonton kemudian ada dari divisi musik, pasti semangat mereka juga akan bertambah begitu, dan keseruan juga saat menonton pasti akan semakin seru begitu. Baik, kalau Kak Nasrul sendiri mungkin selama mengikuti pertandingan atau menonton, ada hal unik atau hal menarik yang pernah dialami mungkin sejauh ini? Kalau hal unik hampir setiap PSM. Pertandingan. Jadi kita ini sudah wanti-wanti beli tiket dulu. Kan itu sistemnya satu orang satu, melalui sistem. Kita beli tiket sampai di sana, ternyata masih banyak tiket. Masih banyak tiket. Sudah habis. Jadi kita kadang antri lagi, nggak tahu gimana, mungkin yang bagian scan itu ada rusak atau yang namanya kan sistem. Sampai di print lagi dicek, tidak terbaca. Jadi kita kaget. Kita sudah beli, kita sudah bayar gitu ya. Sampai di sana udah terbaca sama scan-nya. Jadi kadang kita jadi setiap SMD saya pasti deg-degan. Ini tiketnya aman tidak? Tiketnya terbaca tidak? Aman tidak, iya. Jadi kasihan teman-teman yang kayak divisi musik itu kan sudah tidak dibayar. Perlu saya tambahkan kalau Nona Fadia ini juga dia termasuk orang divisi musik wanita. Jadi dia sangat strong respectnya sama teman. Betul sekali. Jadi sudah beli tiket, sampai di sana tidak bisa masuk lagi. Jadi ngurus itu lagi gitu ya. Sudah kita harus duluan lebih cepat masuk. Tidak bisa masuk lagi karena sistemnya mungkin bolehlah panpel cek lagi. Mungkin itu yang perlu dibenahi juga ya. Ini bukan cuma saya, teman-teman juga pasti ada untuk teman-teman supporter yang daerah-daerah lain. Ya mungkin bisa diperbaiki lah sedikit. Baik, itu mungkin menjadi kendala di hampir setiap pertandingan gitu ya. Dan karena kita juga semua sudah prepare jauh-jauh hari, sudah beli tiket, tahu-taunya sampai di lokasi ada yang bermasalah, itu mungkin yang sedikit evaluasi demi kenyamanan semua penonton gitu. Mungkin tadi
kalau Kak Nasrul sendiri sudah pernah nonton di luar Sulawesi, selain di Matuangin dulu dan juga di B.J. Habibie? Pernah ke luar Pulau Jawa, Bu. Pernah ke ini, Bali, pernah ke Surabaya. Yang lucu itu kita ke Surabaya. Kan sebelum pertandingan bersama Kak Podi juga? sama Oke. dia. Kita naik kapal ke sana, kan situ ambil cuti. Nggak ada jaringan di atas kapal. Sebelum ini kan bonek main, Persebaya main, tapi Persebaya kalah. Mungkin ada yang nggak terima soal oknum-oknumnya, ribut, akhirnya tanpa penonton. Sedangkan kita ini, itu sudah belum keluar hasilnya. Kita sudah di atas kapal. Dan tidak ada jaringan, tidak ada informasi. Sampai di tujuan tag, baru ada telepon. Tanpa penonton. Tanpa penonton. Kita sudah di Surabaya. Jadi kita hibur diri sendiri. Kebetulan juga waktu itu ulang tahunnya PSM. 105. Jadi semua itu kita kelompok supporter PSM. Kita ke hotelnya PSM. Itu sambil rayain ulang tahun ya. Ulang tahun PSM. Jadi kita hiburannya di situ saja. Baik. Jadi waktu itu tanpa penonton, akhirnya nontonnya di mana? Waktu itu? Ditunda, laga tunda ya. Laga tunda. Jadi tidak nonton. Jadi kita pemain pun itu hari kecewa karena laganya ditunda. Sedangkan pemain supporter sudah ada di Surabaya. Iya. Dan itu bukan hanya Red Gang saja ya, pasti supporter-supporter lain juga sudah standby di sana. Kemudian pemain juga di sana. Dan akhirnya waktu pada hari itu seperti apa? Pertama kita ke hotel pemain, rayain, euforia juga sama-sama. Habis itu kita ke teman-teman bonek. Jadi setiap bonek Tribun Kidul atau apa segala macam kita datang tetap menjalin silaturahmi gitu ya, dan juga tetap istilahnya kalau orang melihat bahwa antar supporter nih pasti ada clash gitu, ada pertentangan, tetapi ini tetap menjaga silaturahmi. Alhamdulillah kalau untuk supporter PSM sendiri itu enggak ada ini. Iya. Enggak ada untuk cekcok-cekcok, enggak ada. Semua kita sama ratakan. Begitupun juga mereka. Dia respect sama supporter PSM. Jadi kalau terutama Persebaya bonek, kalau dia yang away ke Makassar itu, wah satu kapal dia semua full. Karena dia sudah tahu dirinya sudah aman kalau kita di sini. Begitupun kita maunya supporter Indonesia lah. Setiap away kita merasa aman. Apalagi kalau di setiap kita di Bali, di Bandung, di Jakarta itu ada teman supporter di Jackmania misal Boboto. Jadi kita sebelum berangkat sudah komunikasi duluan. Saya sudah mau ke sana ya. Oh ya silakan, siap. Kita siap kok main lagi sama. Begitupun kita di calling juga kalau dia ke Makassar. Mungkin pada saat di dalam stadion atau di lapangan mungkin bolehlah kita musuhan dulu untuk kompetisi, nanti di luar kita tetap jalin keakraban lagi, silaturahmi lagi, karena juga mungkin kita harus menepis nih anggapan-anggapan masyarakat bahwa apalagi orang Makassar dikenal dengan budayanya mungkin orangnya agak keras seperti itu. Kemudian supporter sepak bola, dan dari beberapa kejadian kemarin mungkin stigma orang-orang atau paradigma masyarakat sudah agak melenceng sedikit dari apa yang sebenarnya supporter lakukan. Dan mungkin kemarin kalau boleh kita minta pendapatnya Kak terkait beberapa kejadian kemarin itu di dunia sepak bola, pertama dari Kanjuruhan, kemudian batalnya kemarin U20 di Indonesia. Mungkin kalau dari Red Gang sendiri menyikapi hal seperti itu seperti apa? Kalau saya pribadi untuk kasus di Kanjuruhan saya sangat disayangkan ya. Mungkin karena teman-teman terlalu fanatik, terlalu buta atau gimana, gengsi juga. Jadi ayolah sama-sama kita supporternya. Menang kalah itu ada, pasti ada. Gengsi juga pasti ada. Betul. Cuma harus kita terima dah dengan lapang dada. Mungkin karena adanya oknum yang masih ini. Jadi mungkin karena satu oknum jadi ikut teman-teman supporter yang lain turun. Jadi yang tidak ikut itu jadi korban. Kan kebanyakan ini saya dapat informasi yang di tribun dilempar air gas air mata. Padahal yang turun di lapangan. Iya. Bukan mereka, jadi sayang sekali, korban juga ratusan jiwa. Wah, itu sampai masuk di dunia ya, sayang sekali. Kalau untuk batalnya
U20 untuk Piala Dunia itu juga sangat disayangkan sebenarnya. Gimana kita caranya harus mendongkrak Indonesia lagi naik. Iya. Tapi karena adanya beberapa hal mungkin, mungkin karena tidak salah paham jadi harus batal lagi. Itu kita harus ambil hikmahnya juga. Ya, mungkin bukan jalannya di situ. Ada di tempat lain, jadi kita sama-sama belajar kekurangan kita di mana. Karena ya di supporter Indonesia itu fanatiknya lebih gila, tapi masih banyak yang belum bisa menerima soal kekalahan. Termasuk saya pribadi juga, kadang kita nggak bisa kontrol diri, tidak terima, tapi ya harus terima lapang dada lah. Karena namanya pertandingan, dan alhamdulillah kita juga juara. Betul. Sudah 23 tahun kita tidak pernah rasakan juara. Jadi PSM itu tidak pernah juara di Makassar. Iya, ya. Tahun 2000 itu kita juara di Jakarta. Jadi tahun ini kita juaranya di Parepare. Angkat paganya juga di Parepare. Istilahnya pecah rekor lagi ya untuk PSM, dan juga untuk kejadian-kejadian yang sudah berlalu mungkin kita semoga itu tidak terulang lagi, dan juga pelan-pelan kita perbaiki dunia sepak bola Indonesia dari hal-hal terdekat dulu, misalnya dari PSM, kemudian nanti skala nasional, dan juga untuk supporter-supporternya tetap menjaga perdamaian gitu ya. Dan juga kalau Kak Fadia sendiri juga melihat bahwa sejauh ini selama mendukung PSM bermain, dan juga kemarin kita tahu bahwa akhirnya menang gitu ya. Kalau untuk karena memang PSM ini sering menang atau sering memenangkan pertandingan dalam laga hari ini. Kalau misalnya PSM mengalami kekalahan begitu Kak, dari pertandingan-pertandingan yang sudah berlalu, mungkin dari Kak Fadia dan juga teman-teman menyikapi kekalahan itu seperti apa? Karena kan kalah menang itu pasti ada dalam suatu pertandingan. Kalau saya pribadi menyikapi dengan dewasa, yang namanya pertandingan ya, yang mungkin teman-teman menyikapi dengan secara tidak dewasa pada saat PSM dicurangi oleh wasit. Ya, kan kentara, nampak loh permainannya. Berarti masih ada sering yang seperti itu ya Kak? Ya sering sekali Kak di Indonesia. Banyak, bukan cuma PSM, banyak klub lain yang sering dicurangi dengan wasit. Entah itu wasitnya bekerja sama dengan siapa, kami tidak tahu. Itu kan ranahnya dia. Yang kami lihat cuman di lapangan bahwa wasit tidak sportif nih, memimpin pertandingan. Apalagi kalau lawan PSM itu selalu dicurangi loh dengan wasit. Iya sering sekali, sampai-sampai teman saya ini pernah masuk ke lapangan memukul wasit. Ya, waktu masih ada Stadion Matuangin ya. Dia masuk ke lapangan memukul wasit, dia manjat pagar turun. Kami tidak lihat bahwa dia masuk. Ternyata dia sudah pukul wasit, dia terbawa dengan emosional, tak terkontrol, makanya masuk pukul wasit. Setelah itu sudah dicari, dia dikasih sanksi 6 bulan tidak boleh masuk di dalam stadion. Masuk dalam stadion. Iya. Bagus sanksi begitu ya, diambil ya. Mungkin makin kesini harus lebih bisa lagi mengontrol emosi, dan juga memang supporter hadir di lapangan atau hadir di stadion juga bisa sekaligus menjadi saksi begitu ya Kak, dari sebuah pertandingan. Karena kita tidak bisa, kalau satu orang saja tidak bisa mengontrol semua pertandingan, jadi supporter juga selain menjadi penyemangat juga dapat jadi saksi begitu, melihat bagaimana pertandingan sebenarnya berjalan. Karena ada begitu banyak pemain di dalam, dan kita harus tidak bisa memerhatikan satu persatu. Jadi bantuan dari supporter ini sama-sama untuk saling melihat, saling mengingatkan bahwa kalau ada kekeliruan seperti itu. Mungkin sejauh ini dari pengalaman-pengalaman menonton seperti itu, memang banyak begitu ya kecurangan-kecurangan atau kekeliruan yang terjadi di lapangan. Mungkin kalau hal-hal seperti itu Kak, pendapatnya Kak Fadia dan juga Kak Mansur sendiri seperti apa? Mungkin itu adalah hal yang sangat perlu untuk dibenahi hingga hari ini? Iya, kalau saya pribadi harus dibenahi total. Karena bukan cuma supporter, ada dari pemain juga, manajemen, atau dari pelatih. Jadi itu khususnya Brando Tavares dia paling sering yang protes soal kinerja wasit Indonesia. Itu saya rasa untuk memperbaiki juga kualitas wasit Indonesia kan, betul. Karena dia orang pengalaman di luar
jauh lebih pengalaman daripada kita. Jadi pada saat dia protes, dia yang paling rajin dapat kartu. Jadi wasit juga dapat kartu, dikasih kartu. Jadi kemarin waktu laga ini tanpa Brandon pelatih ya. Semarang yang kita kalah 0-4. Tanpa pelatih inti. Jadi tanpa pelatih juga tuh. Kira-kira dapat kartu dia. Waduh, Iya. Ya, sangat disayangkan juga ya. Iya, dapat kartu dari wasit. Itu juga kalau nggak salah Pak Erik juga mau kembangkan sistem VAR di Indonesia. Betul. Saya tahu itu kan biayanya nggak sedikit. Iya. Jadi kita sama-sama kalau belum bisa evaluasi lah wasitnya. Wasit, kualitas liganya juga atau jadwal. Kemarin kan PSM itu sangat disayangkan sekali waktu kita dapat jadwal 3 bertepatan. Mulai dari Liga Indonesia, FC, sampai Liga 1. Jadi PSM itu terlalu padat jadwalnya. Paling kan kita sudah bawa nama negara. Alhamdulillah kita tembus di final. Artinya cukup keteteran juga ya, dan juga kita harus mengingat bahwa pemain itu butuh stamina dari pertandingan satu ke pertandingan yang lainnya. Kalau misalnya waktunya seperti itu juga kita khawatirkan pemain juga jangan sampai staminanya mereka juga jadi performanya jadi tidak maksimal karena penjadwalan yang masih agak rancu gitu ya mungkin. Baik, kalau dari teman-teman Red Gang sendiri, sejauh ini kalau misalnya PSM menang nih, biasanya kan ada konvoi-konvoi nih setelah pertandingan atau balik dari Stadion Parepare lah gitu ke Makassar. Mungkin keseruan pada saat konvoi, mungkin ada hal-hal menarik yang bisa diceritakan Kak Fadia? Keseruan pada saat konvoi itu kalau saya pribadi seru sekali dan bahagia sekali kalau lihat ekspresi supporter yang menikmati euforia, menikmati hasil pertandingan hari itu, menikmati kemenangan hari itu dengan rasa syukur. Kan beda loh ekspresinya ya pada saat menang. Meskipun capek ya, dari malam sudah berangkat. Meskipun capek, kayak kalau saya pribadi cukup bahagia sekali dan bersyukur melihat ekspresi teman-teman yang sangat menikmati hasil pertandingan. Itu lebih dari cukup. Dan di jalan sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Dan makanya pesanku buat teman-teman, perbaiki ekspresi tak kalau menang PSM supaya lebih, kalau sebagai perempuan lebih semangat lagi lihat teman-temanku semangat. Dan juga mungkin kalau pada saat konvoi mungkin lewat di depan masyarakat gitu ya, masyarakat juga turut berbahagia kalau ekspresi kita juga senang, bahagia, masyarakat juga lihat wah PSM menang nih hari ini, seperti itu. Kalau Kak sendiri mungkin pada saat konvoi mungkin apa yang dilakukan gitu, menyanyi kah atau euforianya seperti apa? Ya, kalau kita itu supporter, kalau saya pribadi ya, kalau supporter itu yang pertama kita cari euforia di dalam stadion. Kedua setelah keluar dari stadion, ya itu termasuk konvoi. Kita konvoi euforianya masih ada, itu walaupun bukan mendukung PSM, tapi kita merayakan kemenangan PSM. Apalagi kemarin ini kita konvoi semua aliansi supporter se-Makassar. Itu wah macetnya sumpah, itu kan sudah sampai jam 12 malam. Kita masih rayain kemenangan kita, karena kita sudah 23 tahun pernah rasakan juara. Jadi mungkin anak-anak kan ini sangat senangnya pasti luar biasa ya. Itu tahun 2000 kan bapak saya ngomong, tahun 2000 itu euforianya hampir sama katanya. Apalagi kalau kita, jadi saya rasa bangga banget kalau jadi supporter. Kalau bagi saya jadi supporter bangga itu ketika di dalam stadion euforia mendukung PSM dan ketika konvoi. Baik. Jadi itu menjadi kesenangan tersendiri juga ya, meskipun capek mungkin belakangan gitu ya. Rasa capeknya muncul belakangan, tapi pada saat di stadion kemudian merayakan kemenangan itu menjadi hal atau pengalaman yang sangat menyenangkan gitu ya. Baik, kalau Kak Fadia sendiri tadi kan sudah sempat bercerita bahwa awal mula mengenal PSM itu dari Bapak gitu. Nah, sampai sekarang mungkin Kak, sampai Kak Fadia sering ikut-ikut nonton gitu, apakah masih dapat support dari Bapak dan juga Ibu atau seperti apa mungkin sekarang respon mereka, respon orang tua, apalagi Kak Fadia kan perempuan gitu. Kalau dari orang tua saya sendiri
sangat respon. Jangankan nonton di masih Sulawesi, di luar Sulawesi pun sangat merespon. Iya, sangat mendukung gitu ya. Iya, malah biasa saya kan yang namanya kayak kuliah kerja, biasa ndak sempat melihat jadwal PSM lebih cepat. Biasa dia ingatkan Kak, wih besok main PSM. Bahkan orang tua yang mengingatkan ya. Iya, mau PSM deh di Parepare, ambil memang off, ambil itu off mau. Kayak dia yang mengingatkan, berarti itu bentuk dukungannya ke saya. Mungkin dia juga yakin bahwa saya mampu menjadi supporter perempuan, walaupun saya perempuan ya, saya mampu dan saya bisa menikmati, bisa membanggakan sendiri, kelompok saya sendiri, membanggakan kebanggaan saya sendiri. Walaupun saya perempuan, ya, saya bisa tunjukkan itu rasa cintaku kepada PSM Makassar dan Red Gang. Baik, jadi itu bahkan orang tuanya yang mengingatkan ya gitu, besok ada pertandingan nih. Kalau Bapak sendiri apakah masih sering ikut nonton juga atau seperti apa? Kalau selama di Parepare, kalau Bapak saya sendiri sudah tidak pernah nonton karena kendalanya dia sakit. Ya, coba ndak sakit mungkin masih semangat masih juga aktif, ya. Karena buktinya dia yang juga masih mengingatkan gitu. Iya, jadi kalau main PSM itu satu keluarga Kak, karena iparku 2, kakakku perempuan, ada juga cowok. Kedua orang tua aku supporter semua, pecinta supporter PSM semua, ya. Iya, jadi kalau main PSM rumah kosong, semuanya penonton kebanggaan. Luar biasa, artinya satu keluarga bahkan ikut gitu ya. Mungkin sebagai informasi Kak Fadia dan juga Kak Basrul, kemarin kita sudah sempat mengundang supporter PSM yang mereka satu keluarga itu naik bentor nonton ke Parepare. Kemarin kita sudah undang mereka, dan mungkin kalau dari Red Gang sendiri melihat ada supporter yang seperti itu Kak, mereka perjuangannya luar biasa sekali. Karena kalau yang masih muda-muda gini kan naik motor, naik mobil sama teman-teman masih seru-seruan. Kalau mereka harus naik bentor, harus satu keluarga bahkan, dan sudah berumur juga. Daeng kemarin yang kita undang, mungkin sambutan dari Red Gang atau ketika Red Gang melihat supporter yang seperti itu, bagaimana responnya? Sangat-sangat respect, karena itu sudah panggilan hati. Betul. Apalagi sama istrinya. Iya betul, sama istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Kalau bisa pemerintah tolong perhatikan seperti itu ya. Karena dia selama masih ada jalan buat mendukung PSM, dia tetap datang. Wah, respect sekali sama dia. Apalagi kalau kita di dunia supporter, ini sudah banyak pengalamannya, sudah banyak teman-teman yang jodohnya memang sesama supporter. Jadi Kak Fadia sendiri? Termasuk kakaknya. Jadi kakaknya dia juga supporter perempuan, dapat jodoh juga supporter. Jadi betul, sampai anaknya sudah beberapa tahun. Anaknya sudah 1 tahun dia sering dibawa ke stadion juga nonton. Jadi diajar jadi supporter saya. Sambil menyelam minum air artinya ya, sambil dukung, tahu-tahu dapat jodoh. Sudah banyak. Baik, dan itu juga salah satu bentuk bukti nyata bahwa semua kalangan ternyata mendukung PSM, baik itu orang tua maupun mereka masih ada kesulitan mungkin, tetapi untuk PSM mereka usahakan gitu untuk berangkat dan juga merasakan keseruannya nonton PSM di sana. Dan juga mungkin Kak Fadia, kita pengen tahu nih pemain favoritnya Kak Fadia siapa di PSM? Kalau pemain favoritku tetap Plim dong. Tetap Karena bagaimanapun dalam segi permainan mantap, dalam segi kesetiaan juga mantap. Betul. Kalau Kak Fadia sudah pernah ketemu sama Plim, mungkin foto bareng atau seperti apa? Kalau foto pernah. Awalnya bergabung di PSM, ada foto, ya berdua. Tapi kalau ketemu mungkin sering, sudah beberapa kali ketemu sama Plim. Entah itu pada saat ada pertemuan, entah itu ada acara apa di rumahnya dulu Pak Api ya, ya sering kalau ketemu, sering ketemu Plim. Rasanya ketemu pemain idola seperti apa Kak? Bahagia banget pasti. Bahagia dong. Tapi di satu sisi juga kalau saya ketemu, saya tidak pernah menuntut harus foto. Iya, tidak berusaha mengganggu begitu mengganggu ya. Karena kenyamanan seseorang kan ada yang bisa ukur. Betul. Jangan sampai dia dari tadi sudah didesak dengan fansnya di luar untuk foto, dan saya datang lagi untuk
mendesak lagi untuk foto, makanya kayak mengertilah dengan keadaan pemainnya. Pemain juga punya privasi, ya, privasi tersendiri. Nanti tuh kalau ketemu di jalan, nanti tuh ketemu di minimarket apapun itu, ya cukup tegur, cukup menyemangati. Jangan paksa untuk berfoto ataupun meminta video karena pemain punya privasi tersendiri. Dan ini juga salah satu bentuk inilah supporter yang sebenarnya gitu ya, mendukung bukan berarti kita harus foto, harus video, harus, karena sekarang kan zamannya Insta Story gitu ya, harus masukin di story udah ketemu idola saya nih gitu, dan itu menjadi salah satu bentuk respect begitu ya dengan pemain sendiri. Kalau Teta Plim aslinya gimana Kak? Ganteng banget atau seperti apa? Dia dari dulu sampai sekarang itu karismanya tetap ganteng, tetap kalem. Dia sebenarnya tuh enggak kalem, cool gitu ya. Dia sebenarnya tuh ada beberapa pemain yang ceritakan saya tentang Plim, ya. Katanya Plim itu jahil. Jadi yang selama ini saya tangkap, oh dia cool ini, dia cool sekali pada saat di depan supporter. Ternyata dia tidak, dia itu jahil sekali pada saat bersama pemain-pemain yang lain. Ya, dan lucu. Karena selalu diajar bahasa Makassar kan. Iya, kayak lucu dia itu. Dan itu menjadi hal unik mungkin ya, selain dia karena mainnya juga bagus, kemudian kesetiaannya dan hal-hal seperti itu mungkin karena dia cool, tapi ternyata dia jahil, itu menjadi salah satu daya pikat sendiri, apalagi untuk supporter perempuan gitu ya Kak. Mungkin suatu saat mungkin boleh nanti jumpa lagi gitu dengan Teta Plim ya Kak, kita doakan, karena kemarin yang kita undang juga supporter yang kemarin yang naik bentor itu dia juga mengidolakan Teta Plim. Iya dong. Dan kalau istrinya si kembar, dia sukanya si kembar, Yance dan Yakob. Mungkin kalau Kak Nasrul sendiri di PSM siapa idolanya? Kalau saya paling suka cara mainnya Herwin Gutawa. Herwin. Jadi sangat tegas, sangat bisa mengontrol ritme permainan dan merusak permainan lawan. Jadi sangat suka itu. Kalau duet sama Yuran, jadi dia sudah membongkar, yang tinggal eksekusi itu tinggal Yuran. Suka. Jadi tolonglah dipertahankan idola-idola, jadi idola baru. Padahal sebelumnya dia datang di Makassar, kita tidak kenal siapa dia. Betul. Jadi kebanyakan pemainnya PSM itu waktu kita nonton latihan di Bosowa, selalu bertanya-tanya sama teman, siapa ini? Tidak ada. Yang kita tahu cuma Arfan, Rashid, Pluim. Iya. Itu pun kita tahu pemain-pemain asing dari ini profilnya kan lewat di sosial media. Oh ini nih. Pada saat latihan, wah ya, kita sudah berbaur, dan alhamdulillah karena adanya pemain baru yang tidak dikenal, jadi nilai plus juga bagi tim PSM. Jadi mungkin tim lawan mungkin tidak diperhitungkan. Iya. Bagaimana strateginya gitu ya. Termasuk Yakob Sayur ya. Yakob yang kita enggak kenal di luar sebelum di PSM. Betul. Dia itu pernah di Liga 2, Liga 3. Tarkam, intinya Tarkam. Itu kayaknya. Jadi ya. Dia pertama itu naik namanya di PSM. Kalau saya sukanya itu Herwin. Suka sekali sama Herwin. Apalagi kalau saya melihat nih dari pengamatan saya juga mengikuti beberapa akun-akun supporter PSM di Instagram, beberapa pemain PSM itu namanya bahkan naik karena muncul di meme biasa gitu ya. Ada yang suka bercandain gitu, dan akhirnya nama mereka melejit kayak si kembar tadi, Yakob dan Yance. Kemudian kalau Wiljan Plim di sini kita panggil Teta Plim gitu kan, itu bisa menjadi pendukung, nama-nama mereka juga lebih dikenal gitu. Kak. Baik, mungkin untuk terakhir untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini, Kak Claudia, mungkin apa harapannya nih untuk pertama untuk PSM, kemudian untuk supporternya, dan ketiga untuk beberapa pihak yang mungkin masih perlu dibenahi dalam mendukung utamanya PSM di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan sendiri. Ya. Terutama yang saya mau bilang itu tentang stadion ya Kak. Betul. Ini sangat banyak sekali dibahas. Iya, harus dibahas itu supaya tidak lupa. Tentang stadion, saya pribadi dan teman-teman itu berharap, sangat-sangat berharap stadion itu ada, tetap ada.
Dan pesanku untuk pemerintah yang merobohkan bukan mau merenovasi, tapi memang niatnya merobohkan. Yang namanya pemerintah niatnya memang sudah jelek ya sudah jelek. Ya, pesan saya kalau tidak mampu untuk membangun, setidaknya jangan merobohkan. Itu bukan hakmu. Itu bukan hakmu dan itu bukan tanggung jawab yang besar untuk kamu. Kalau memang kamu mempunyai tanggung jawab dan kamu putra Bugis Makassar, kamu tahu yang namanya SIRI. Ya. Jadi untuk pemerintah harus tanamkan di dirinya yang namanya SIRI. Dan saya lihat pemerintah sekarang di Makassar sudah kehilangan yang namanya SIRI. Banyak sekali pemerintah sekarang. Dan untuk PSM, untuk sekarang ini alhamdulillah kita sudah juara. Mungkin lebih mempertahankan pemain-pemain yang berperan untuk liga tahun ini ya. Mempertahankan dan lebih mengupgrade pemain-pemain muda. Karena tadi malam saya lihat kan semua pemain pelapis dimainkan dan hasilnya sangat tidak memuaskan 4-0. Mungkin lebih bisa diupgrade pemain-pemain pelapis, pemain muda agar bisa lebih fight lagi dalam lapangan. Dan untuk supporter, ayo kita sama-sama merangkul kiri kanan tak, sama-sama merangkul supporter. Siapapun itu dan kalangan apapun itu, yang namanya supporter kita sama sederajat, tinggi sama rata, duduk sama rata. Tidak ada supporter yang lebih tua, tidak ada supporter yang lebih harus dihormati, tidak ada. Kami sama-sama supporter, sama-sama status tak, sama-sama harus sama-sama menghargai. Baik. Ya. Itu beberapa pesan mungkin yang disampaikan dari Kak Fadia untuk berbagai pihak ya, dan itu tujuannya adalah untuk bagaimana kemudian membenahi sepak bola khususnya di Sulawesi Selatan dan juga bagaimana bentuk dukungan kita kepada PSM yang sudah sangat sering dan banyak membanggakan kita orang Makassar dan juga Sulawesi Selatan sendiri. Itu kita dikenal di luar karena salah satunya juga bantuan dari PSM. Baik. Dan juga kalau Kak Nasrul sendiri harapannya seperti apa, Kak? Ya, kalau untuk harapannya untuk PSM tetap pertahankan ini pada juaranya buat bekal di AFC ya. Betul. Jadi itu kan jadi nilai plus juga buat Indonesia. Itu bukan cuma Makassar, jadi sudah Indonesia kalau sudah masuk tanah seperti itu. Dan kedua, untuk para supporter saya rasa waktunya. Kalau Makassar waktu nih, betul. saling melangkul. Ini bukan cuma di Makassar ya khususnya. Jadi kita juga sebagai supporter Makassar untuk bisa berbaur dengan supporter di luar Makassar harus tahu diri juga. Dan alhamdulillah kita sampai sekarang tidak ada ini apa namanya musuh ya. Iya. Kita tidak ada. Jadi setiap awai di mana-mana kita aman. Jadi tidak ada lagi kenjuruhan selanjutnya. Stop sampai di situ. Karena saya juga kemarin sangat respect teman-teman bonek mengawal tim Persija itu kan juga bisa dibilang rivalitas banget untuk dua tim itu, tapi karena adanya itu kita kawal sama-sama. Samaunya juga seperti itu dan tidak ada lagi naik barakuda. Itu bukan memang pertandingan sepak bola. Perang. Kalau untuk masalah stadion ya. Buat semoga kedepannya semoga cepat ada jalan keluarnya itu ya. Karena ini sudah artinya sudah konflik yang cukup lama, Kak. Tidak terasa sudah beberapa tahun begitu dan juga masih buntu akhirnya sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Baik, mungkin itu beberapa tadi cerita kita tentang PSM dan juga Red Gang dan bentuk dukungannya hingga hari ini. Semoga teman-teman di Red Gang semua sehat selalu dan bisa terus mendukung PSM dimanapun PSM berada, dimanapun PSM bertanding, di situ ada Red Gang ya. Baik, dan juga untuk PSM semoga kedepannya makin terus meningkatkan semangat, kemudian terus menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan, masyarakat di sini, dan juga semoga sepak bola kita, utamanya di baik Sulawesi Selatan bahkan Indonesia bisa lebih dibenahi lagi dari beberapa kejadian-kejadian yang sudah kita lewati. Terima kasih Kak Fadia dan juga Kak Nasrul sudah berbincang bersama kita sore hari ini dan menemani Tribuners sambil nunggu buka puasa. Kita bincang-bincang bola sore ini
dan tetap semangat ke depannya untuk mendukung pertandingan-pertandingan PSM yang akan kita nantikan di selanjutnya. Baik, semoga perbincangan kita hari ini dapat menghibur teman-teman atau Tribuners dan juga supporter PSM, mungkin ada yang sedang menonton hari ini. Semoga kita dapat berbincang-bincang di waktu yang lainnya untuk membahas kemenangan PSM selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Fadian dan juga Kak Nasrul untuk sore hari ini. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.